adalah sebuah realitas yang hanya dia sendiri meyakini, dia sendiri yang mempercayai di saat orang lain meragukannya, di saat orang lain menyaksikannya, tetapi tidak dengan sendirinya. Jadi apakah realitas itu akan bertumbuh di saat kita mempercayainya, di saat kita meyakininya, di saat kita masukkannya itu ke dalam hati? Apakah saat itu langsung bisa bertumbuh? Faktanya tidak. Inilah yang mengakibatkan antara realitas dan kenyataan itu adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda atau sangat kontras. Ingat, fakta atau kenyataan itu adalah hanya keadaan sementara. Jadi ketika saya dilahirkan miskin, bukan berarti saya miskin selamanya. Adalah sebuah realitas yang tidak bisa saya pungkiri, bahwa ketika saya harus menerima sebuah kenyataan pahit, seorang anak yang miskin, anak yang dekil, yang tidak memiliki masa depan kata orang, yang setiap pagi harus berjalan begitu jauh, bermil-mil kilometer ke sekolah, dari rumah ke sekolah, hanya untuk bisa bersekolah di sekolah yang terbaik. Dan realitas yang gak bisa saya pungkiri adalah anugerah itu ada di dalam perjalanan pagi saya. Perjalanan dimana ketika saya berjalan di pagi hari dan saya melewati rumah-rumah orang kaya, saya akan berhenti di tempat rumah orang kaya, apalagi rumah orang bertingkat dan memiliki mobil. Saya akan mengatakan bahwa ini adalah rumah masa depan saya. Oh, saya tidak tahu kenyataan itu sangat sulit diterima, karena ya memang faktanya nggak bisa dipungkiri. Jangankan untuk membeli mobil, hanya untuk naik angkot yang saat itu ongkosnya hanya 100 perak saja tidak bisa dipenuhi oleh emak saya. Tetapi realitas itu pada akhirnya bisa menjadi kenyataan di usia saya yang sudah beranjak dewasa. Wow, saya sendiri sangat merinding sekali. Benar sahabat saya, merinding sekali saya membahas sebuah topik yang sangat menarik ini. Realitas kenyataan hidup kamu bukanlah realitas kamu, tetapi realitas kamu adalah sebuah keajaiban yang kamu ciptakan, yang akan menentukan masa depan kamu. Jadi kalau kamu mau ingin belajar, bertumbuh, berkembang, dan agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang, like, subscribe channel ini dan bagikan kepada banyak orang agar kita mulai realitas masa depan kita dari sini, dari sebuah berkat. Bersama saya Emel Grisel di My Life. Halo, apa kabar? Salam super duper luar biasa. Sahabat saya, kali ini kita akan membahas tentang realitas dan kenyataan yang dapat mengubah hidup manusia. Wow, sebuah pembahasan yang sangat menarik sekali. Sebuah ilustrasi yang ingin saya sharing kepada kamu adalah tentang kenyataan yang gak bisa dipungkiri. Itu adalah kenyataan
tentang hidup masa lalu saya. Hidup masa lalu saya itu berasal dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Di usia 1,5 tahun saya sudah ditinggalkan oleh ayah saya karena Tuhan lebih cinta kepada ayah saya. Dan juga di usia 1,5 tahun itu, sebuah kenyataan yang gak bisa saya pungkiri bahwa ibu saya seorang janda di usianya yang masih sangat muda, yaitu 29 tahun, dengan 5 orang anak dan dalam posisi hamil 4 bulan. Tentu saja sekilas kalau orang lain melihat dari kejadian tragis yang dialami oleh ibu saya itu, faktanya, kenyataannya adalah hidup kami saat itu benar-benar sangat susah. Dan mungkin orang lain akan menilai bahwa masa depan tidak ada di keluarga yang sangat malang ini. Ya, siapa yang bisa menjamin pada akhirnya seorang ibu yang di usianya 29 tahun sudah menjanda dengan 5 orang anak dan dalam posisi hamil 3 atau 4 bulan, dan sakitnya lagi suami yang dicintai ini tidak meninggalkan harta, warisan atau pensiunan yang bisa menjaga keberlangsungan hidup istri dan anak-anaknya. Dan orang pasti akan bersimpati. Siapa yang akan bisa menjamin masa depan anak-anak kamu dengan kondisi kamu yang seperti ini? Pekerjaan tidak ada, warisan yang ditinggalkan suami hanya sepetak rumah, dan tidak ada pensiunan. Ayo, kasih dong anak kamu ke kami. Seperti banyak orang-orang lain begitu merendahkan mama saya. Mereka awalnya simpati, ya saking simpatinya itulah pada akhirnya mereka menganggap bahwa kamu egois menjadi seorang mama jika kamu membiarkan mereka besar tanpa masa depan di tangan kamu. Oh, itu adalah sebuah kenyataan 38 tahun yang lewat. Ya, 38 tahun yang lewat. Dan kalau kita berpikir realistis ya, realistis katanya, realistis saja. Kita berpikir logika saja. Kamu jangan mengorbankan masa depan anak-anak kamu hanya karena kecintaan kamu kepada anak-anak kamu. Itu akan banyak dikatakan oleh orang-orang. Ya memang faktanya ya iya gitu loh. Tidak ada cerita simsalabim kemudian datang malaikat yang menolong mama saya untuk bisa memberikan uang 1 miliar misalnya atau ratusan juta untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak. Nggak ada. Nah, kita tidak bisa melihat masa depan ya sahabat saya. Kita nggak bisa melihat masa depan. Dan kita nggak bisa meramal masa depan. Makanya saya sangat terinspirasi sekali apa yang dikatakan oleh Steve Jobs. Cara kita untuk meramal masa depan kita adalah dengan cara menciptakannya. Jadi kalau di 38 tahun yang silam, di saat saya masih usia 1,5 tahun, orang tidak akan pernah menyangka bahwa saya akan menjadi seperti seorang Emil Grisel saat ini. Seorang Emil Grisel yang 38 tahun yang silam, mereka menganggap bahwa seorang anak kecil 1,5 tahun yang tidak mempunyai masa depan
akan bisa menjadi seorang wanita tangguh, wanita yang sangat luar biasa, yang mempunyai pendidikan yang tinggi, dan bahkan dia bisa menembus kutukan orang-orang. Ya, tidak ada yang bisa menjamin. 38 tahun yang lewat, seorang anak kecil yang ditinggalkan oleh ayahnya di usia yang 1,5 tahun, tanpa pekerjaan, tanpa warisan, tanpa pensiunan, pada akhirnya bisa melihat anak seorang janda ini tumbuh dengan sukses. Tidak ada yang bisa menjamin. Jadi apa sebenarnya realitas itu, sahabat saya? Apa sebenarnya realitas itu? Dan kalau kamu baca tentang filsuf-filsuf zaman dahulu, Sokrates dengan filsuf stoikismenya, dan Rumi dengan apa yang dikatakan adalah apa yang kamu cari itu sedang mencari kamu. Dan juga seorang Aristoteles yang dia mengajarkan tentang bahwa semuanya itu sudah ada di dalam diri kamu. Kekuatan itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kamu. Intinya dari apa yang dikatakan oleh Sokrates, Rumi, Aristoteles, dan apa yang menjadi topik pembahasan mereka itu sangat relevan saat ini, sampai saat ini. Dan juga apa yang dikatakan oleh seorang Bruce Lee, bahwa salah satu pelajaran yang terbaik yang harus kamu kuasai itu adalah menguasai diri kamu, katanya. Jadi apa sih yang bisa kita tarik kesimpulan dari pelajaran terpenting dari para filsuf di zamannya? Tidak lain adalah tentang bagaimana kamu mengenali kekuatan dari dalam diri kamu. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu percayai, itu akan menjadi realitas di dalam hidup kamu. Dan apa yang benar yang dikatakan oleh Steve Jobs itu? Cara manusia memprediksi masa depannya adalah dengan menciptakannya. Dan semua itu sudah tercipta di dalam pikiran kamu. Dan Napoleon Hill juga mengatakan bahwa semuanya itu bermula dari pikiran kamu. Apa yang sudah tercipta di dalam pikiran kamu, itu akan tercipta di dalam realitas hidup kamu. Nah, kembali lagi ke cerita pengalaman perjalanan hidup saya. Saya yakin dan saya percaya kalau kamu tahu bagaimana kisah seorang ibu saya yang seorang janda dalam posisi hamil di usia 29 tahun harus menanggung 5 orang anaknya. Kamu bisa melihat videonya di mengubah kemiskinan menjadi keberlimpahan. Nanti akan saya share, linknya ada di sini, Jadi sahabat saya, disinilah kuncinya. Kenyataan itu sangat berbeda sekali dengan realitas hidup kita. Jadi kalau saat itu saya tidak pernah memungkiri sebuah kenyataan pahit tapi berbuah manis, bahwa di masa kecil saya itu saya tidak pernah dibesarkan dengan cinta
rasa sayang seorang orang tua yang begitu memanjakan anaknya. Saya tidak pernah merasakan bahwa begitu bahagianya ketika saya melihat orang teman saya yang selalu diantar jemput oleh orang tuanya. Faktanya yang gak bisa saya pungkiri itu adalah hanya demi menyekolahkan anaknya di sekolah yang terbaik, mama saya itu hanya sanggup menyediakan uang sekolah untuk anak-anaknya. Sementara kebutuhan transport, kebutuhan sehari-hari anak-anak, kebutuhan yang paling penting ya seperti jajan, itu sangat susah sekali. Dan tidak bisa, memang tidak bisa. Karena kamu bayangkan 6 orang anak harus dibayar uang sekolahnya di sekolah swasta yang terbaik di kota saat itu. Di kota kelahiran saya saat itu, di kota Pematang Siantar. Tentu saja tidak mudah dari seorang ibu yang hanya mengandalkan penghasilan yang tidak menetap dari seorang berjualan kain ya, yang bukan sebagai kebutuhan utama. Tetapi saya tidak pernah lupa bahwa sebegitu pahit pun kenyataannya, sebegitu rendahnya cara orang memandang mama saya, tetapi sebuah realitas yang diyakini, yang dipercayainya bahwa berkat Tuhanlah satu-satunya yang bisa menolong dia adalah Tuhan. Dia akan bisa sanggup menyekolahkan anaknya. Itu adalah sebuah realitas yang hanya dia sendiri meyakini, dia sendiri yang mempercayai di saat orang lain meragukannya, di saat orang lain menyaksikannya, tetapi tidak dengan sendirinya mama saya. Jadi apakah realitas itu akan bertumbuh di saat kita mempercayainya, di saat kita meyakininya, di saat kita masukkannya itu ke dalam hati? Apakah saat itu langsung bisa bertumbuh? Faktanya tidak. Inilah yang mengakibatkan antara realitas dan kenyataan itu adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda atau sangat kontras. Ingat, fakta atau kenyataan itu adalah hanya keadaan sementara. Jadi ketika saya dilahirkan miskin, bukan berarti saya miskin selamanya. Kalau saat itu mak saya memang benar-benar berada di dalam sebuah beban yang begitu berat, serasa hidup itu udah gak ada baiknya lagi ya. Pasti emak saya, bila dia hanya melihat hal-hal yang suram, dan memang kenyataannya hidupnya itu saat itu begitu suram sekali. Kamu bisa bayangkan bagaimana kondisi itu berada di dalam diri kamu. Saya juga gak bisa membayangkan, saya gak sanggup. Saat ini saya berusia 39 tahun. Dan puji Tuhan saya masih dikaruniai 3 orang anak dan dibantu oleh suami yang begitu luar biasa. Itu aja sudah sebagai sebuah anugerah yang begitu luar biasa saya rasakan. Saya gak bisa membayangkan bagaimana posisi saya seandainya saya itu di posisi emak saya. Usia 29 tahun, berjanda, posisi mengandung. Dan ada buntut di belakangnya 5 orang anak. Wow. Jika emak saya mempercayai sebuah kenyataan pahit
sebuah keadaan yang suram, masa gelap yang suram, dan mempercayai, meyakini apa yang kata orang, kamu jangan egois dong. Hanya dengan cintamu kepada anak-anakmu, kamu membiarkan anak-anakmu tidak memiliki masa depan. Ayo, berikan kepada kami. Kami lebih sanggup untuk menyekolahkannya. Di tangan kami anak-anak itu lebih memiliki masa depan. Jadi kamu bisa bayangkan kan? Seandainya mak saya mempercayai kenyataan itu, maka kami tidak akan menjadi seperti ini anak-anaknya. Jadi inilah realitas. Realitas bahwa kembali kita ke seorang pemikiran Sokrates, seorang pemikiran Aristoteles, seorang pemikiran Napoleon Hill, bahwa kekuatan itu ada di dalam diri kamu. Dan benar apa yang dikatakan oleh seorang Michelle Obama. Michelle Obama mengatakan bahwa bukan apa kata-kata orang, seberapa miskin pun kamu, seberapa susah pun kamu, tetapi apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam hatimu, itulah yang membentuk realitas kamu. Jadi sahabat saya, kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Teruntuk kamu yang saat ini mengalami masa-masa sulit dalam hidup kamu, masa-masa pergumulan yang begitu kuat, serasa kamu menyatakan bahwa di mana hidup indah itu, di mana hidup yang baik-baik itu. Tidak ada yang namanya cahaya yang baik itu dengan kehidupan saya saat ini. Ingatlah, kenyataan itu hanya keadaan sementara. Jangan lupa, disitulah tantangan yang paling berat sekali di dalam hidup kamu adalah ketika orang lain merendahkan kamu, ketika orang lain tidak memandang kamu. Tapi satu-satunya yang tidak bisa melemahkan kamu, tidak bisa merendahkan kamu, itu adalah hanya diri kamu sendiri. Ujian terberat bagi manusia itu adalah bagaimana dia bisa menciptakan realitasnya sendiri di atas kenyataan. Itulah hal yang paling berat sekali. Selalu percaya, selalu berafirmasi, selalu berdoa, selalu minta kekuatan. Inilah kenapa kita tidak boleh putus-putus untuk selalu berdoa. Karena apa? Karena kita sedang menanam realitas itu. Kita sedang memupuk realitas itu. Kita sedang meyakini, kita sedang mempercayai realitas itu. Dan realitas itu adalah apa yang kamu ciptakan. Apa yang kamu ciptakan. Ketika kamu tidak pernah bosan-bosannya menciptakan sebuah kenyataan yang ingin kamu raih di dalam hidup kamu. Apa yang dikatakan oleh Plutarch, seorang filsuf Yunani di zamannya, Plutarch, yaitu apa yang kita capai di dalam, apa yang kita capai di dalam hati kita,
di dalam pikiran kita, di dalam kepercayaan belief system kita, itu akan mengubah realitas kita di luar. Memang waktunya kita tidak tahu. Tetapi bagaimana mungkin kamu bisa menciptakan masa depan kamu yang lebih baik, masa depan kamu yang lebih bahagia, jika kamu tidak menciptakan di dalam hati kamu? Nonsense, percaya. Bagaimana mungkin kamu akan bisa mewujudkan sebuah bangunan rumah impian kamu jika konsep rumah impian yang kamu miliki itu kamu tidak memilikinya? Kamu tidak tahu konsep rumah impian kamu seperti apa. Begitu juga dengan realitas hidup kamu. Jadi, sahabat saya, inilah pentingnya untuk membawa semua kekuatan yang kita butuhkan itu dari dalam diri kita. Semuanya dimulai dari dalam diri kita. Dan apa yang dikatakan oleh J.K. Rowling bahwa kita sudah memiliki kekuatan untuk membayangkan yang lebih baik. Jadi sahabat saya, tantangan manusia itu adalah ada di dalam sebuah antara kenyataan dengan realitasnya. Jika kamu tetap bertahan pada realitas kamu, dan itu dibutuhkan sebuah pengorbanan. Sebuah pengorbanan yang namanya waktu. Sebuah pengorbanan yang namanya keyakinan yang tidak terbatas. Sekalipun kenyataan itu begitu sulit, sekalipun kenyataan itu adalah sebagai trik manipulasi yang ingin menghancurkan impian kamu dengan menggambarkan keadaan sementara, selalulah miliki realitas. Ciptakan realitas kamu. Karena percaya atau tidak, ketika semua realitas kamu menyatu di dalam batin kamu sampai mengalahkan nalar logika kamu, maka disitulah alam semesta bekerja. Seperti apa yang tertulis di sebuah Amsal dan apa yang ditulis oleh Salomo, bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kamu kaya raya, susah payahmu tidak menambahi, katanya. Jadi di sini kita akan berbicara bahwa salah satu untuk menciptakan, mengubah realitas kamu adalah dengan menciptakannya. Belajar, yuk. Mari kita belajar menciptakannya. Mari kita menyiraminya. Mari kita menyiraminya dengan sebuah keyakinan. Jangan berhenti dan apalagi jangan putus. Seberapa berat tantangan di dalam hidup kamu, tetapi ketika kamu selalu memupuk realitas itu, maka percaya realitas itu akan bertumbuh seperti tunas yang tidak akan bisa seorang pun menghalangi tumbuh kembangnya. Jadi tanam di dalam hidup kamu jika kamu ingin mengubah realitas kamu. Dan apa yang saat ini posisi, apa yang saat ini saya dapatkan, saya terima di dalam hidup saya adalah sebuah realitas yang tidak bisa saya pungkiri. Bahwa ketika saya harus menerima sebuah kenyataan pahit, seorang anak yang miskin, anak yang dekil, yang tidak memiliki masa depan, kata orang, yang
Setiap pagi harus berjalan begitu jauh, bermil-mil kilometer ke sekolah, dari rumah ke sekolah, hanya untuk bisa bersekolah di sekolah yang terbaik. Dan realitas yang gak bisa saya pungkiri adalah anugerah itu ada di dalam perjalanan pagi saya. Perjalanan di mana ketika saya berjalan di pagi hari dan saya melewati rumah-rumah orang kaya, saya akan berhenti di tempat rumah orang kaya. Apalagi rumah orang bertingkat dan memiliki mobil. Saya akan mengatakan bahwa ini adalah rumah masa depan saya. Saya tidak tahu kenyataan itu sangat sulit diterima. Karena ya memang faktanya gak bisa dipungkiri. Jangankan untuk membeli mobil, hanya untuk naik angkot yang saat itu ongkosnya hanya 100 perak saja tidak bisa dipenuhi oleh emak saya. Tetapi realitas itu pada akhirnya bisa menjadi kenyataan di usia saya yang sudah beranjak dewasa. Wow, saya sendiri sangat merinding sekali. Benar sahabat saya, merinding sekali saya membahas sebuah topik yang sangat menarik ini. Realitas kenyataan hidup kamu bukanlah realitas kamu, tetapi realitas kamu adalah sebuah keajaiban yang kamu ciptakan yang akan menentukan masa depan kamu. Jadi kalau kamu mau ingin belajar, bertumbuh, berkembang, dan agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang, like, subscribe channel ini dan bagikan kepada banyak orang agar kita mulai realitas masa depan kita dari sini, dari sebuah berkat. Bersama saya Emel Grisel di My Life is My Blessing. Bye bye.